makanya bikin sekolah e-sport ini kan sebenarnya dalam rangka untuk memudahkan kita lah yang mau jadi e-sportir supaya nggak ketabrak-tabrak, banyak mentor-mentor yang sudah pengalaman jadi e-sportir bisa masuk ke sana gitu. Nah jadi, nah ini yang saya rasa, nah ini semua ini, jadi mentor-mentor kita ini sebagian besar adalah dari praktisi, ada yang dari akademisi, tetapi kalau di kelas kita ini yang dari akademisi tidak diaktifkan gitu ya, atau kurang diaktifkan gitu, katanya nanti jeruk makan jeruk katanya, dosen ini ngomong sama dosen katanya, padahal nggak apa-apa sebenarnya, sama aja kan gitu kan. Ini contoh ini Bapak Ibu sekalian, di kelas kita ini sebenarnya nanti ada yang namanya asisten mentor gitu. Tadinya sudah diplot dari semuanya dari timnya sekolah e-sport gitu, tapi kemudian dari Sabtu 2 hari yang lalu ketika rapat di sekretariat sekolah e-sport, saya bilang kenapa nggak kita ini kasih kesempatan ini kepada mahasiswa-mahasiswa SIP e-sport gitu yang belajar e-sport, dan banyak di antara mereka ini udah bagus tuh ya, produknya bagus-bagus lah, udah oke, mereka udah bikin promosi juga udah bagus kan gitu ya, sehingga promosinya bagus, bagus, nah itu ditempa selama berbulan-bulan kayak gitu. Kalau yang Bapak Ibu sekalian kan ada senior nggak perlu ditempa gitu, udah beres gitu kan gitu. Ini kalau ini mahasiswa kita tempa gitu. Nah, kemudian ini karena memang dari Dikti juga dikasih kesempatan itu ya, sudah belajar tuh nanti di kemudian hari ini bisa jadi mentor junior gitu. Nah, udah ini ada asisten mentor yang akan menemani kita. Dan semestinya sih dari kelas pertama udah langsung ada asisten mentor. Habis minum obat Ya, maka Alphard juga boleh didahului ya. Tapi ada asisten mentor. Jadi ada dua orang yang menemani kita. Tentu saja mereka yang ikut programnya kelas malam jadi mentor kelas pagi misalkan. Kalau yang siang dari kelas pagi atau kelas malam. Jadi programnya SIP e-sport itu ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Jadi yang ada yang kelas pagi, ada yang kelas siang, ada yang malam. Tapi ada loh yang kelasnya pilih satu tapi datangnya tiga-tiganya. Siang, malam juga. Saya ketemu yang bersangkutan kemarin di Medan. Dia ada di kelas terus. Tapi itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu punya niat yang besar, niat yang hebat gitu. Jadi calon-calon eksportir ke depan gitu. Nah ini kan kesempatan bagus gitu loh buat kita semuanya gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita panjang lebar depan ini sebagai pengantar sambil nunggu Ibu Dikti sebenarnya udah ada nggak ya? Aku cek lagi. Kelihatan ya. Ya tadi ibunya bilang, Ibu Waris, nah bukan belum datang, mulai aja dulu gitu. Nah, beliau akan pasti akan hadir. Tinggal waktunya aja kapan gitu ya. Akan seminggu ini. Ya kan pasti ada. Ini waktu ini programnya Dikti memang kan gitu ya. Jadi program kita itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah sebelum saya masuk lebih jauh kepada materinya, barangkali kalau boleh ini saya serahkan dulu kepada program direkturnya ini ya, program ini ya, sambil namanya Pak Benny Bernardus akan menjelaskan, akan membuka mentor-mentor kita yang sudah hadir pada siang hari ini dan mengenalkan para asisten mentornya dan menjelaskan secara keseluruhan program kita ini kayak apa, yang nanti dijelasin kayak apa. Saya persilakan dulu, saya serahkan dulu ke Pak Benny Bernardus. Silakan Pak Benny. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah Pak Handito, yang saya mau disebut Pak Handito supaya lebih mudah katanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya Benny Bernardus di sini kolaborasi lah ya, ngajarin tetapi kita sharing, banyak sharing ya. Saya banyak berkecimpung di praktisi ya, termasuk salah satunya juga yang tadi dikatakan oleh Pak Andito di Astra, di Wilmar, juga di RCTI, perbankan juga pernah, dan juga saya sekolah selesai alumnus sama dengan Pak Andito ya, membagikan pengalaman yang sama, dan kebetulan saya juga
Ibu sekalian, kita nanti akan ditemani senior ya. Di sini ada Pak Thomas Darmawan. Selamat siang Pak Thomas. Beliau adalah ketua ekspor ya di Indonesia yang pengalamannya luar biasa meskipun dari tahun 70-an sudah jadi eksportir. Dan juga kalau kita bicara mengenai penerima Pak Thomas ikut serta di sana. Mungkin Pak Thomas bisa memperkenalkan diri sebelum saya perkenalkan pada Pak mentor yang lain. Silakan Pak. Terima kasih untuk bapak-bapak dan adik-adik ya, saya karena usia saya mungkin juga masih masuk jadi usia yang ikut dalam pelatihan kali ini ya digital ekspor ini. Saya terima kasih Pak Beni. Saya mantan ketua umum dari Gabungan Pengusaha Makanan Timur tahun 93 sampai 2010 dan kemudian dilanjutkan menjadi ketua asosiasi pengolahan dan pemasaran produk ekspor perikanan jadi udang dan lain. Tapi saya masih pengurus di Kadin maupun di Apindo Kadin sampai tahun ini Pak. Selesai. Untuk yang selanjutnya belum tahu ya. Tapi selama 25 tahun saya di Kadin dan juga di Apindo saat ini ngurus bidang perikanan. Tapi saya dulu tahun 74 sampai tahun 86 memang saya sampai 90 Pak saya membantu beberapa ekspor apakah kopi bubuk untuk merek dari Danger juga ekspor nanas ya kerjasama dengan koperasi dan induk koperasi ekspor juga barang-barang semacam barang-barang dari kertas audio kaset jadi pengalaman tuh ekspornya ekspor yang lama-lama ini bukan yang baru-baru ya yang baru ini terakhir hanya nanas dan Baik, terima kasih Pak Thomas. Jadi nanti Bapak sekalian kalau tanya ke Pak Thomas ini sudah suhunya ekspor lah. Saya banyak belajar dari beliau. Terus ada juga nanti Pak Imron. Pak Imron juga ya mentor. Terus kemudian juga ada Ibu Hera. Ya, juga Ibu Hera. Ada Pak Imam Sumantri. Terus kemudian ya, ada juga Pak Ruli. Ya. Nah, beliau ini tadi sudah hadir tapi nanti akan menemani di acara kelas ya. Nah, sehingga tadi sudah perkenalan. Sekarang juga saya akan memperkenalkan asisten mentor ya. Asisten mentor yang sudah hadir, raise hand. Ya. Oke. Baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi kita akan ditemani juga oleh asisten mentor. Biasanya asisten mentor itu dari sekretariat sekolah ekspor, tetapi sekarang sekolah ekspor memberikan apresiasi pada mereka untuk menjadi asisten mentor, di mana mereka akan duet ataupun bersama-sama kita untuk memberikan nuansa lain di dalam diskusi-diskusi kita, gitu kan? Nah, mereka ini dididik dari nol, tidak ekspor sampai sekarang sudah ada yang membuat produk, sudah berkomunikasi, sudah ada yang ekspor. Nah, tadi Pak Andito bicara kasihan akan ditemani oleh 11 mentor, satu mentor sebagai koordinator, 11 asisten mentor, satu mentor asisten mentor sebagai koordinator dan 10 mentor lainnya. Di sini itu koordinator mentor asisten mentor siang itu Stella. Mana Birgita Stella hadir? Kocil deh. Oke, Anda silakan memperkenalkan diri satu. Dari mana Anda sekolahnya? Universitasnya, produk yang Anda buat apa? Terus ada kesan apa? Terima kasih Pak Beni untuk waktunya. Perkenalkan, teman-teman dosen, saya Birgita Stella. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Airlangga
jurusan teknologi hasil perikanan semester 5. Dan di sini saya sudah di sekolah ekspor selama hampir 5 bulan ya. Dan produk yang saya unggulkan adalah produk anyaman atau produk kreatif hasil dari ejek gondok seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk selama ini apa saja yang sudah saya dapatkan, tentu saja banyak sekali teori-teori ataupun praktek yang sudah diajarkan oleh sekolah ekspor. Dan untuk kelompok kami sendiri kan itu dari sekolah ekspor itu dibagi dalam beberapa kelompok Bapak dan Ibu, dan kelompok saya sendiri sudah berhasil menghubungi penghubung di Jerman seperti itu. Jadi ada Bapak namanya Bapak Adrian. Saya sudah menghubungi, namun sebenarnya kami ada kendala sedikit di masalah perusahaan, namun tidak apa-apa karena Bapak Adrian selalu reassure kami untuk terus berkembang dan nantinya pasti akan bisa ekspor ke Jerman seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, next Mira. Silakan Mira. Halo ya, selamat siang Pak Beni dan Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Wira sebagai asisten mentor di kelas 18. Nah, untuk saat ini produk kami bergerak di bidang kreatif. Fokusnya itu di ukiran kayu khas Bali. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang berasal dari Bali dan tahu produk ukiran kayu dari Bali itu seperti apa. Jadi progres tim kami sejauh ini sudah mulai membuat katalog, sudah mulai buat company profile, dan sudah mulai tebar pancing ke buyer-buyer yang kita temukan di itu yang Dreadlock namanya Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk selanjutnya mungkin kami akan berencana untuk membuat website. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ya, Jafaris, ya silakan. Ya, terima kasih Pak Beni. Perkenalkan, saya Jafaris Beneko dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Manajemen. Saya di sini sebagai asisten mentor untuk kelas C8, komoditinya kelapa. Saya peserta dari sekolah ekspor. Fokus saya dan kelompok itu di komoditi rempah dengan produknya itu cajeput oil atau minyak kayu putih dan telon oil. Untuk progresnya sendiri, kami sudah membuat website dan sudah melakukan penebaran di marketplace di lokal, Pak. Seperti itu. Baik. Oke. Selanjutnya, Natasha. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak Beni beserta Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Luna Natasha, asal dari Bali. Saat ini sedang berkuliah di Universitas Pasundan Bandung. Untuk produk saya yaitu bergerak di bidang industri kreatif, yaitu patung ukiran kayu khas Bali dan juga motif batik khas Jogja. Saya juga di sini satu tim dengan Putu Wira. Terkait pembelajaran yang saya dapatkan selama ini di sekolah ekspor, tentu sudah banyak sekali yang saya dapatkan, mulai dari prosedur dan dokumen ekspor, lalu mengenai strategi pemasaran, dan juga mengenai perjanjian internasional seperti FTA, SEPA, dan sebagainya. Untuk progres kelompok kami sendiri juga sudah sedang mencari buyer juga melalui Trademap, lalu juga sedang persiapan untuk onboarding di marketplace luar seperti itu. Dan sendiri berprofesi mentor untuk kelas C12 pada produk herbal. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Ya, selanjutnya Rizky. Ya maaf Pak, ini sinyalnya tadi putus-putus. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Wahid. Di sini asal saya
Desdikom Surabaya. Asal saya di Jembrana, Bali. Kita ada teman-teman dari Bali juga. Terus di sini saya itu di community industri kreatif itu kita membuat tas handbag dari Aceh. Tas handbag Aceh itu ada asli Aceh maksudnya ya, motif-motif Aceh. Itu kita udah progresnya seperti udah membuat website, katalog juga, dan sosial media. Jadi kita udah bekerjasama dengan pihak dari Aceh buat membuat tas gitu sih Pak. Jadi selama di sekolah ekspor saya juga belajar banyak, misalnya dari digital marketing buat ekspor di luar itu seperti apa, terus pembuatan dokumen-dokumen buat ekspor itu kita udah belajar banyak selama 1 semester ini. Itu sih Pak kalau dari saya. Ya, lanjut Anggi. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anggi Agustin Astika Putri. Saya berasal dari Setikasi Seni Jombang, prodi S1 Keperawatan semester 7. Nah, untuk produk saya yaitu produk unggulan saya itu kerupuk samiler yang berasal dari UMKM Kabupaten Jombang. Nah, untuk progres kami sudah sampai company profil dan juga katalog. Kemudian selanjutnya akan pembuatan web. Dan saya juga salah satu kemarin yang ikut matching bisnis di Medan. Terima kasih. Baik, dapat banyak ya matching bisnisnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, matching bisnis itu adalah aktivitas kita ya bertemu dengan para buyer ya, itu secara offline kemarin. Oke, next Virginia. Halo, selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, bisa on cam nggak? Ya, sebelumnya mohon maaf Pak, saya tidak bisa on cam karena jaringan saya sedang bermasalah. Perkenalkan, saya Virginia Angela, saya dari Universitas Pertamina, jurusan kimia. Sekarang saya di semester 7. Produk saya dan tim adalah frozen food tempe. Kemarin sudah siap untuk onboarding marketplace, dan progres selanjutnya kedepannya akan kami buat untuk ke digital marketingnya sendiri di Instagram, kemudian di beberapa sosial media dan website juga. Terima kasih. Oke, selanjutnya Citra. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, saya Citra Rita Citra Saragi. Saya dari Universitas Sari Mutiara Indonesia di Sumatera Utara, Medan. Jadi komoditi kami Pak, kami di rempah-rempah. Kebetulan saya itu mau ekspor turunan pendaliman ke Jerman. Kebetulan kami sudah ada dapat buyer dan mudah-mudahan deal. Terima kasih. Saya di saya di asisten mentor C4 yaitu pangan. Oke, baik. Silakan selanjutnya Bernadetta. Tulisannya kayak kopi ternyata. Baik Kak Beni, sebelumnya selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu dosen yang hadir di acara pada siang ini. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Krisdayanti, asalnya dari Sragen. Sekarang saya sedang kuliah di Universitas Brawijaya. Untuk produk saya dan tim di sekolah ekspor itu ada produk rempah-rempah, yaitu di jahe yang dijadikan minuman instan. Dan untuk sekarang ini saya diamanahi untuk menjadi asisten mentor platform G16. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya Sudarwati. Gimana batiknya? Mbak Beni, sedang masih ada progres ke depannya nanti yang perlu diperbaiki. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Sudarwati. Saya dari Universitas Wahid Hasim Semarang dengan jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Produk saya yaitu
udah disebutkan Pak Beni tadi, kain batik tulis bakaran itu adalah kain khas dari Kota Pati. Untuk kesan saya bisa diterima di sekolah ekspor ini sangat senang ya, dan juga patut berbangga diri karena menjadi salah satu mahasiswa yang diterima di sekolah ekspor ini. Untuk progres dari tim kami, yaitu kami sudah mulai mencari buyer lewat IDPC, kemudian kedepannya nanti saya akan membuat produk yang siap pakai dari kain batik saya. Oke. Terima kasih Pak Beni. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sudarwati ini keluar dari zona nyaman yang orang biasanya batik tuh bicara Solo, Jogja, Pekalongan, Cirebonan, tetapi dia keluar dengan satu produk yang orang lain juga nggak ngerti awalnya, yaitu kain batik bakaran. Dia sudah juga mulai ke negara ASEAN ya. Maju terus ya Sudarwati ya, itu sesuatu inspirasi bagi kita. Selanjutnya siapa? Juma ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Saya perkenalkan, nama saya Juma Hirudin. Saya dari komoditas kreatif. Saya di sini produk yang saya bawakan adalah tas bordir Aceh yang berasal dari Aceh, sebuah tas tradisional. Di sini saya mewadahi komoditas pertanian, yaitu kelas C10. Buat perkembangan produk kami sedang di tahap bernegosiasi sama Bapak Randy di Seoul. Terima kasih Pak. Ya, maju terus Juma. Terima kasih Pak. Jadi kalau Juma ini luar biasa, dia bisa bolak-balik Medan Aceh ya, hanya untuk ngambil tas, luar biasa. Dan ini perjuangannya itu kita bisa salut nanti kalau kita cerita bahwa anak Aceh yang membangun Aceh dan mulai berdikari ya. Oke. Ya Pak, harus semangat kita Pak. Iya, semangat ya. Iya Pak. Tsunami biarkan berlalu, tetapi semangat luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, sudah ada lagi ya, Linda ya. Sudah semua ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, itulah kita melihat bahwa asisten mentor dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua ada, terus kemudian dari utara Sulawesi Utara sampai juga NTT ada, mereka beragam ya. Dan inilah sekolah ekspor tuh Indonesia mini ya. Terus kemudian juga produknya juga beraneka ragam, mereka juga dari prodi yang berbeda-beda ya, tetapi mereka punya passion yang sama, yaitu bagaimana menjadi eksportir. Ini kita menampilkan mereka karena mereka memang dari nol ya, mungkin berbeda nanti dari bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang sudah pengalaman ekspor ya. Saya lihat ada yang pengalaman ekspor yang ini ya, jadi di sini kita bisa sharing sama-sama ya. Jadi tidak terkendala oleh jurusan, ada yang jurusan mesin, ada yang jurusan bukan ekonomi, ikut, tapi sehingga yang diperlukan di dalam sekolah ekspor ini bukan prodinya, tetapi bagaimana mereka punya keterampilan, punya pengetahuan, dan punya attitude untuk bisa berkembang menjadi ekspor. Dan ini kita menggugah mereka untuk mau sharing di sini gitu kan ya. Itu satu. Terus kemudian juga karena belum kita pembukaan belum ya, jadi saya lanjutkan. Jadi program kita akan berjalan itu 1 minggu ya. 1 minggu ini dipadatkan ya. Memang berbeda dengan sekolah ekspor yang 1 semester ya, dan mendapatkan 20 SKS ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mungkin hanya 1 minggu dipadatkan sekali, sehingga jika mereka nanti membuat produk survei
mungkin tahap-tahap ini ya dilewati oleh Bapak Ibu sekalian. Pengembangan produk, mereka mulai dari packaging, mencari produk, sampai nanti mereka ujiannya dan mereka yang berhasil ekspor ya nilainya bagus, karena menjadikan eksportir itu adalah buktinya mereka bisa ekspor, bukan hanya ijazah gitu kan. Namun Bapak Ibu sekalian, tidak sampai melakukan ekspor pengembangan produk, tapi nanti paling membuat karya tulis saja terakhir begitu ya, karena waktunya juga terbatas. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian punya passion di sana, dan tadi juga sudah ada yang sudah mulai ekspor, yang kita berbagi untuk mempercepat, karena kondisi sekolah ekspor ini sebetulnya adalah kita sharing, di mana kita sharing pengalaman satu sama lain, saling berbagi, dan juga bisa ketemu business matching. Pagi tadi saja sudah ketemu yang jual minyak atsiri, kopi, banyak sekali gitu ya, dan yang bertanya kepada Pak Thomas Darmawan luar biasa itu mengenai kopi ya. Jadi ini bisa kita mempercepat pengetahuan kita dan speed up mengenai skill, knowledge, dan attitude kita gitu kan, untuk menjadi seorang eksportir. Nah, memang kalau kita bicara apakah mudah menjadi seorang eksportir, tadi dikatakan oleh Pak Thomas, kadang Pak Handito juga, bahwa perlu usaha memang. Jadi kalau kita memulai sesuatu, belum tentu kita akan profitnya tuh sekarang gitu kan. Profitnya sekarang langsung kita dapatkan, tidak, tetapi bahwa ekspor itu bisa saja 3 bulan, 6 bulan gitu kan ya, seperti kita buka warung nggak langsung laku kan. Dan disinilah dibutuhkan konsistensi kita, komitmen kita untuk terus kita berjalan, karena ada sudah memperkenalkan 9 bulan gitu kan, ternyata dia capek, ternyata bulan ke-10 banyak yang datang karena orang belum tahu ya itu sehingga disinilah kita perlu berjuang terus ya. Terus kemudian juga pengetahuan kita terhadap bidang ekspor, kebiasaan negara tujuan ekspor apa ya, mengetahui customer kita untuk kita bisa mengenalkan produk. Terus kemudian apa yang nanti kita harus ketahui ya, barrier ya, ada tarif barrier, non tarif barrier, itu akan terjadi, dan kita harus bisa bagaimana kita bisa keluar dari situ ya, mengatasinya itu sehingga ya kita jangan pernah memang capek ya, tetapi terus step by step. Langkah awal untuk menjadi eksportir adalah memulai dari satu langkah pertama, sehingga kita bisa bilang ekspor kecil ya nggak apa-apa kita lakukan ya, kan 100 miles begin the first step gitu kan. Itu Pak Handito sudah datang ya, saya ini ya teman-teman, kita 1 minggu ini akan bersama-sama ya, para asisten mentor dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai peserta. Selamat datang dan selamat kita mengikuti digital eksportir ini. Semoga semuanya sehat dan bisa sampai menjadi eksportir. Terima kasih Pak Handito. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Sorry suara saya nggak masuk ya. Ya, terima kasih Kak Benny. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira wajah-wajah yang terutama ini ya, anak-anak kita yang lagi menjadi calon-calon eksportir baru masa depan. Kita sangat berharap mereka kita bisa dampingi, kita bimbing kan gitu ya. Tapi sekaligus juga harusnya menginspirasi kita juga gitu. Jadi kalau anak muridku bisa jadi eksportir, mau aku nggak bisa sebagai dosen kan gitu kan. Nah, harus bisa juga. Program kita memang pendek nih, hanya 1 minggu ya. Tetapi kan
sekali lagi ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Habis ini kita akan bergabung dalam sebuah komunitas menjadi penggerak eksportir yang kita kasih label digital eksportir ya kan gitu. Karena kenapa ini perlu dikasih label digital eksportir supaya kita bisa memanfaatkan juga kemajuan teknologi digital ya. Nah, di program ini kita akan masukkan juga materi-materi terkait dengan digital management ya, digital business ya. Saya ini izin share materi deh ya, karena Bapak Ibu sekalian mikir ini sudah sejam kok nggak ada materinya. Ini maklum kalau sama dosen kadang-kadang kalau nggak ada materinya kayak nggak ngasih materi kan gitu ya. Jadi saya izin share materi kita ya, materi kita ini saya share screen ya. Ya oke. Sudah kelihatan kah? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah dengarkan. Ya makasih. Ya jadi ini jadi untuk sesi yang pertama sebenarnya JPL modul 1 namanya. Kita akan mengikuti 24 modul lengkapnya. 24 modul ditambah 6 ini ya, 6 kelas pleno lah gitu. Jadi kayak sekarang ini kelas pleno sebenarnya ya. Ini setiap hari hanya 1 JPL mestinya, kecuali pembukaan ini ya, kecuali pembukaan. Jadi selanjutnya itu, jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang ikut kelas yang ini, maka yang jam 13.00 sampai 13.45 itu kelas pleno. Kita akan isi dengan beberapa materi yang umum, yang pleno, dan tamu mentor. Kalau yang kelas pagi itu dilakukan jam 8 sampai jam 8.45. Kemudian berikutnya setelah 13.45 sampai 14.30 masuk ke JPL 2 ya, sesi kedua. Kemudian 13.00, 13.45, 13.45 sampai 14.30 tadi kan materi kedua, 14.30 sampai 15.15 yang ketiga. Kemudian 15.15 sampai 15.30 break 15 menit kita. Kemudian 15.30 sampai 16.15 materi keempat, 16.15 sampai 17.00 sampai jam 5 ya, itu materi yang kelima. Jadi kita tiap hari akan terima 5 materi, kemudian kali 6 jadi. Nah kemudian perlu refocusing sektor prioritas ini kan gitu ya. Nah sektor prioritasnya apa? Oh pertanian, industri pertanian pangan, perdagangan retail dan perdagangan lainnya perlu didongkrak ini. Pokoknya begitu pandemi lewat ini. Tadinya tahun lalu, kira ini akhir tahun lalu udah beres itu. Ternyata baru pertanian non pangan, sandang, furniture dan home decor gitu ya. Ini yang waktu itu ya, sekarang barangkali sudah berubah. Nah, dari sana kemudian terus kemudian komunitas apa yang perlu dikembangkan sebagai eksportir ini dari hasil riset yang lalu? Perlu eksportir pemula UKM sama eksportir pemula anak muda gitu. Jadi generasi muda memang perlu dikembangkan. Ini berdasarkan riset yang dilakukan di awal tahun lalu, pertengahan tahun lalu lah tepatnya ya. Nah ini yang memberi inspirasi sebenarnya. Kita menggerakkan terus lahirnya eksportir baru dari kalangan pemula UKM maupun anak muda ya. Nah dari sana kemudian kuncinya gimana, kolaborasi lah ya, memanfaatkan omnichannel. Nah karena dari situ kita bisa memainkan peran macam-macam ya di aktivitas ekspornya ini. Ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan keberlanjutan atau sustainability ya. Saya jalan cepat saja. Nah, jadi kita perlu mengaktifkan diri dalam perdagangan antar negara. Kita sekarang sudah masuk di dalam era itu, kalau enggak rugi lah kita. Kalau enggak SEPA, FTA dan sebagainya itu, Free Trade Agreement, Comprehensive Economic Partnership Agreement, itu semuanya akan menjadi kesia-siaan aja. Kita malah dimanfaatkan oleh luar negeri kalau kita nggak ekspor kan gitu ya. Jadi kita harus ekspor kan gitu ya. Nah, ekspor zaman sekarang harus pakai omnichannel, harus pakai banyak cara kan gitu ya. Offline online dipakai lah kan gitu kira-kira ya. Nah, omnichannelnya salah satunya memanfaatkan ya ini, memadukan ini ya kemajuan teknologi digital ya. Kita manfaatkanlah Alibaba.com, kita manfaatkan Amazon.com, kita manfaatkan Shopee, kita manfaatkan Lazada, kita manfaatkan Etsy, kita manfaatkan eBay, pokoknya semua yang dimanfaatkan ya.
tidak hanya marketplace, tetapi juga mekanisme sosial media juga dimanfaatkan. Jadi itu saatnya gitu. Kalau dulu ekspor itu lebih banyak dilakukan zaman dari saya berapa belas tahun yang lalu itu ya pakai cara klasik gitu, datang ke pameran offline gitu. Ya masih tetap ada, sampai kapanpun juga masih ada, karena masih perlu itu pertemuan langsung gitu ya. Tetapi zaman sekarang dipermudah gitu melalui mekanisme teknologi digital ya, online kan gitu, seperti pertemuan kita ini. Bagaimana mungkin kita bertemu sekarang ada 670 orang dengan pengumuman baru disampaikan 5 hari yang lalu bisa ketemu gitu kan, nggak mungkin kan, tapi ini sekarang bisa gitu. Jadi harus dioptimalkan semuanya ya gitu. Itu kira-kira pesan omnichannelnya ya. Jadi menjadi eksportir ini merupakan profesi dan bukan mimpi, dan bisa membuat perusahaan kita tumbuh besar gitu, nyaris tanpa batas kan gitu. Ya pasar dunianya kan besar sekali ya kan. Kalau kita pelaku usaha gede pun juga mau mengisi pasar dunia aja nggak habis-habis tuh ya kan gitu ya. Nah, tapi memang membutuhkan ini ya, paradigma dan model pengambilan keputusan bisnis yang berbeda dengan pemain jago kandang. Artinya memang kita perlu membutuhkan pendekatan baru untuk mendorong agar kita menjadi negara dan bangsa eksportir tadi ya. Membangun ekosistem ekspor merupakan sebuah keniscayaan lah, keharusan. Nah, tadi unsur ekosistem ekspornya apa? Oh, ada produsen eksportir, ada agregator ekspor, ada eksportir konsolidator, fasilitator ekspor. Itu menjadi unsur-unsurnya gitu ya. Ini sebenarnya materi ini harusnya jatahnya Pak Thomas Darmawan. Maaf saya pakai materi salah. Tapi nanti mungkin ini saya nggak lanjutin biar Pak Thomas ini ya. Ini nanti ini harusnya topiknya disampaikan Pak Thomas Darmawan ya. Saya ingin masuk ke topik yang berikutnya sebenarnya ya. Ini saya lewatin karena Pak Thomas Darmawan yang akan menyampaikan. Tadi saya sebenarnya salah menggunakan materi. Ini ada ini Bapak Ibu sekalian, ada foto yang menggambarkan ini ada ekspor perdana produk UKM melalui PLB e-commerce ya. Tanggal 19 bulan 12 tahun 19. Bagus ya tanggalnya ya. Emang dipilih yang bagus. Itu yang milih tanggalnya Dirjen Bea Cukai waktu itu Pak Heru Pambudi yang sekarang Sekjen Kementerian Keuangan. Beliau yang ini, ayo kita manfaatkan e-commerce untuk ekspor dong. Jangan kita cuma impor doang, kata beliau kira-kira begitu ya. Dan itu yang kita buktikan waktu itu bersama-sama, kita ekspor perdana produk UKM cuma 1 kontainer. Saya katakan cuma itu ya, hanya 1 kontainer. Yang resmi 2 menteri, bayangin aja. Ada Menteri Koperasi UKM Pak Teten Mas Duki, sebelahnya ada Pak Heru Dirjen Bea Cukai waktu itu, sebelahnya lagi ada Menteri Perdagangan Pak Agus Parwanto waktu itu kan gitu ya. Sebelahnya lagi ada Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia yang juga mentor kita, nanti akan ketemu Bapak Ibu sekalian dengan beliau. Nah, itu ada teman-teman dari banyak perusahaan yang jadi agregator ekspornya gitu ya. Jadi rame-rame itu udah ada dari Koperasi NU Circle itu ya, Kupluan gitu kan gitu ya. Itu ada Ibu Lili Wahid, itu ada di mana itu, ada di sebelahnya ya. Oke, ini jadi ini menjadi tanda besar gitu bahwa menjadi eksportir itu bisa juga dilakukan oleh pelaku usaha kecil gitu loh, nggak harus dari pelaku usaha besar gitu. Nah, ini yang saya rasa memberi inspirasi kuat ini pada kita semua tentang bagaimana mestinya kita ini mendorong pengembangan ekspor kita kan gitu ya. Nah, terus bagaimana lanjutannya? Saya masuk sedikit lagi ke yang ini ya, tapi nanti sebagian besar materi sebenarnya materinya Pak Thomas nih ya. Saya ingin masuk sedikit aja, nanti mohon izin dielaborasi lebih jauh oleh Pak Thomas. Nah, saya masuk ke materi yang The 5 Arrow Export Management, tapi saya nggak habiskan materinya ini karena saya mesti jatahnya cuma sampai 14.30 ya. Tapi saya mau memberi highlight sedikit lah ya, terutama tentang struktur program kita ini. Nah, jadi program kita ini ada dasar frameworknya itu adalah the 5 and 1 arrows of export management. Itu ada lingkaran gitu ya frameworknya itu, bahwa ekspor itu ya mulai dengan understanding gitu, memahami apa ya, memahami banyak hal lah, memahami lingkungan bisnis, memahami diri sendiri gitu, memahami peraturan juga kan gitu ya. Nah, kemudian bikin perencanaan, planning kan gitu, bikin perencanaan bisnis ya tentu saja ya, perencanaan ekspor, baik perencanaan pengembangan produk ekspornya. Habis itu apa? Nomor 3 adalah product preparation, nyiapin produk gitu. Kita siapkan produk. Nggak harus kita develop produk. Kalau eksportir pemula memulai dengan mengembangkan produk baru, bahasa Jawanya kesuwen nih,
kelamaan, nggak nyampe nanti produk development tidak dilakukan di awal ekspor, tetapi dilakukan di awal bisnisnya. Ya, jadi kami menganjurkan kalau mau jadi eksportir tuh jangan langsung tiba-tiba jadi eksportir. Enaknya pakai bahasa Jawa, jangan ujuk-ujuk mau jadi eksportir. Mulai dengan mengembangkan bisnis pasar lokal dulu, pasar retail kan gitu. Ada pasar digital e-commerce lokal gitu. Manfaatkan itu untuk latihan. Produknya kurang bagus ya dikembangin lah di situ kan gitu ya. Nanti kalau sudah mapan di dalam negeri, nah baru kita bawa ke ekspor. Mana lu betahin Ya, Wak? ya tentu saja memang kalau di Yang program budak, yang kita Mak. desain kadang-kadang kita percepat Apa gitu, sih, ya Mak? kan. Programnya misalkan Apa mahasiswa gantinya? SIB ekspor cuma 1 semester, kalau ditungguin lamaan gitu. Ya, kita percepat. Ya berarti udah teman-teman mahasiswa ini aja kerjasamanya sama UKM produknya mereka udah jadi itu dan didesain, kasih merek sendiri gitu. Nah, itu yang kita bawa ke luar negeri sesuai dengan standar-standar internasional. Itu untuk press programnya lah kan gitu ya. Jadi kita melakukan penyiapan produk, karena kalau nggak ada produknya mana yang dipasarin, mana yang dijual. Nah kemudian yang keempat baru promotion and transaction. Promosinya pakai apa? Nah ini eranya digital ekspor ya, pakailah materi-materi digital marketing. Kita menggunakan marketplace dan sebagainya kita manfaatkan. Itu ada di dalam modul kita ini ya. Kemudian transaksi, bagaimana mencapai deal bisnis? Tadi Kak Benny mengatakan ya bisnis matching, negosiasi dan sebagainya itu perlu kita lakukan, perlu kita siapkan. Nah kalau sudah dapat deal, harus gimana? Ya shipment, pengiriman produknya, ada dokumentasi, oh perlu izin ini, surat-suratnya. Nah, itu semua materi itu ada di yang program kita nih, yang hanya satu minggu ini. Hanya 1 minggu. Ya tentu saja ini program di press gitu ya. Kami aja kalau menyampaikan materi kayak ini sepur nih kayak ngejar-ngejar kereta karena maunya cepet-cepet gitu, karena banyak sekali yang ingin kami sampaikan, tetapi kami memang juga menyederhanakan programnya ya, lebih banyak yang sifatnya inilah pengetahuan gitu ya. Kalau yang keterampilan kita nggak sempat ini melatih Bapak Ibu sekalian, sebagai dosen-dosen udah katam lah, udah jagoan ya, melakukannya di tempat masing-masing gitu ya. Oke, jadi ini 5&1 Arrow itu ada 5 langkah untuk pengembangan ini ekspor, 5 langkah tadi. Tapi di tengahnya ada review and continuous improvement. Jadi dari waktu ke waktu direview gitu. Dan kemudian dilakukan perbaikan berkelanjutan. Ini prinsip yang kita pakai di 5&1 Arrow of Export Management ya, itu Kaizen ya. Jadi perbaikan yang berkelanjutan. Kita nggak pernah sempurna dan nggak perlu nunggu sempurna menjadi eksportir. Nggak perlu produknya harus sempurna, ya coba aja dulu. Nah, nanti kalau ditolak gimana? Ya kita minimalisasi resikonya. Masuklah ke pasar yang relatif nggak terlalu rewel, ya kan? Ya orang Indonesia aja di luar negeri dulu lah, ya kan? Gitu, ya. Oke, itu yang kemudian dijadikan buku. Bukunya namanya 5&1 Arrow of Omnichannel Export ya, cara mudah ekspor. Oke, nanti materi selanjutnya akan akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Tapi saya ingin di awal ini mengajak Bapak Ibu sekalian gitu ya. Yuk kita kolaborasi, yuk kita. Termasuk ini saya pengen ajak Bapak Ibu sekalian. Kan Bapak Ibu sekalian kan hobi nulis ya. Kalau nggak hobi nulis, paling nggak punya kewajiban nulis kan? Ya kan harus begitu kan ya, supaya IQU-nya naik terus gitu ya. Kami punya rencana untuk menerbitkan, saya sendiri penulis sebenarnya ya, jadi saya itu sehari-hari kalau nganggur nggak punya kerjaan nulis saya, tapi kalaupun nggak nganggur pun juga tetap nulis karena saya punya kewajiban nulis di beberapa media. Salah satunya yang saya jaga tadi itu ada itu tadi ya, yang itu tadi ya, saya sekaligus provokasi Bapak Ibu sekalian ya, namanya provokasi ya apa-apa kan, untuk hal-hal yang positif ya. Ini tadi ya yang sorry salah, bukan yang ini. Ya salah satunya yang ini tadi. Ya ini ada tulisan tadi ya. Ini ada tulisan yang judulnya digital export ya, digital export ya kan, digital export. Ini kami lagi menyusun ininya
program pengembangan manuskripnya ya kita jadikan buku, karena kemarin buku yang itu sudah jadi, yang buku ekspor ini yang digital ekspor, kita harapkan terbit dalam waktu beberapa bulan ke depan. Ini kemarin juga waktu bulan September Oktober kan bikin konferensi ekspor nasional. Nah itu juga hasilnya jadi buku juga. Nah itu ngajak mahasiswa nulis juga ini. Nah kali ini kan saya mau ngajak Bapak Ibu dosen untuk ikut jadi penulis ya kan. Ya kira-kira inilah apa, mungkin barangkali materi yang kami udah siapkan ketemu 1/3 buku, 2/3 bisa kita isi rame-rame. 2/3 itu kalau kita masing-masing nulis 1 halaman aja ya kan, udah 1.000 halaman tuh. 1.000 halaman nambahin materi yang sudah ada tuh mungkin 300-an halaman, dapat 1.300, 1.500 halaman. Udah lumayan tebel kan gitu ya, udah tebel lah, udah lumayan tebel itu buat buat lempar kucing nakal bisa itu kan gitu. Jangan kasih sayang bukunya. Enggak, tapi maksudnya ini bisa memberi ini ya, sesuatu yang membuat kita bisa berkolaborasi lebih lanjut. Dan gitu kan bagus kalau Bapak Ibu sekalian bisa menjadi bagian dari 1.001 penulis kan. Selama ini kan Aladin kan lampu 1.001 lampu Aladin kan gitu kan. Kali ini 1.001 penulis, bukan sulap-sulapan kayak Aladin gitu. Tapi kita tulis rame-rame kalau Bapak Ibu sekalian berkenan, sambil selama seminggu ini mengikuti program, cari inspirasi. Nulis sehalaman aja yang terutama inilah mungkin opini atau praktek dari lokasi di sekitar Bapak Ibu sekalian, dari kampus Bapak Ibu sekalian. Terserah nulisnya tentang apa kan gitu ya. Saya ini penganut aliran nulis itu boleh dari mana saja gitu ya. Jadi malah ada channel YouTube namanya Learn Business Anywhere. Belajar bisnis bisa dari mana saja, di mana saja, kapan saja kan gitu kira-kira. Sama nulis juga begitu. Saya kalau nulis suka begitu juga. Ini bukan karena saya ahli nulis, bukan. Saya itu nulis pertama kali nulis diajarin sama wartawan bisnis Indonesia yang adik kelas saya sebenarnya waktu itu di beberapa tahun lalu, 19 tahun yang lalu kira-kira, hampir 19 tahun lalu ya. Jadi waktu itu ketika perusahaan sister company-nya Sekolah Ekspor ini RB berdiri, ya itu berarti berdirinya ya kira-kira 2003 ya, hampir 19 tahun yang lalu ya, hampir 19 tahun yang lalu. Kantor pertama di sana di Bidakara gitu. Didatengin sama adik kelas saya di wartawan bisnis Indonesia. Mas, nulis apa Mas ya? Nulis apa bang gitu? Ya nulis ini analisis kasus perusahaan. Tadi tiap minggu kami ini kirim bahannya, Mas Sandito bikin ulasannya. Gitu. Ya wis lah boleh. Tiap minggu. Tadinya nggak sadar nih kalau tiap minggu itu jadi beban gitu ya. Ya boleh. Tiap minggu bener. Bertahun-tahun saya nulis di sana. Akhirnya jadi buku itu. Namanya 7&1 Competition Strategy kan gitu. Tapi waktu itu saya nanya sama dia, Pak, nulis itu piye caranya kan gitu supaya efektif. Nulis itu pakai pena Mas. Mau nulis pakai pena enak aja. Jadi maksudnya apa? Ya tulis aja yang maunya ditulis. Nah, itu saya diajarin nulis oleh dia. Linda Silitonga namanya orangnya ya, di kelas saya di IPB. Udah. Jadi nulis gimana? Pakai pena gitu. Sama pakai pena itu sakarepnya gitu, bahasa Jawanya itu nulisnya gitu. Ya saya sering kali menulis begitu, ingat sama guru nulis saya ini kan gitu. Tiba-tiba ngelihat ada apa gitu, ya tak tulis lah gitu. Nanti jadinya apa nggak tahu, saya sering kali nggak tahu. Ketika saya nulis tentang dari Simelu ke Apati menuju Ambon, saya memang pengen itu kan menjadi bangsa eksportir kan gitu. Memang ada niat itu nulis itu, tapi tiba-tiba suatu ketika malam-malam ini mahasiswa kita ini ada Juma namanya, anak tsunami dari Aceh, WA saya gitu. Wow Pak, ini saya lagi ke Biren ngambil barangnya di sana. Nanti dari sana saya balik lagi gitu, dia monitoring, menyentuh ininya saya gitu ya, perasaan saya gitu. Saya jadikan tulisan gitu. Saya tulis itu. Tapi habis itu saya sambung kemana? Saya ingat ada batik bakaran di Pati gitu ya, ada Sudarwati. Terus habis itu saya ingat ada Krisi Manuel yang ada di Ambon sana kan gitu. Ya, saya rangkai menjadi sebuah tulisan, menjadi bangsa eksportir kan gitu. Nah kita memang di sekolah ekspor pengen gitu ya, export for all istilahnya.
Ekspor itu untuk semua level pendidikan, oke, semua level skala usaha, oke. Dan